Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga taklimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu amalan yang dianjurkan saat malam nisfu Sya'ban. Amalan yang dianjurkan yang pertama di situ berpuasa sunnah. Jadi kita senantiasa berpuasa sunnah ketika datangnya malam nisfu Sya'ban. Berpuasa pada siang hari tanggal 15 Sya'ban. Makanya di situ kita senantiasa berpuasa sunnah saat datangnya nisfu Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ pernah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wasallam astakmala siyama syahrin illa ramadana wa ma ra'aituhu aktsara siyamu minhu fi sya'bana." Artinya, maka saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan puasa sebulan selain bulan Ramadan, dan tidaklah saya melihat paling banyaknya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Makanya di situ itu sebagai dasar kita berpuasa sunnah di bulan Sya'ban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ juga pernah bersabda dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Lam yakunin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu syahrah aktsaru min Sya'banah fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu." Artinya, belum pernah Nabi Muhammad SAW berpuasa satu bulan yang lebih banyak daripada puasa pada waktu Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, di situ menjadi dasar kita melaksanakan ibadah puasa sunnah pada saat bulan Sya'ban. Artinya kita senantiasa mengikuti apa yang sudah dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah amalan-amalan baik kita di bulan Sya'ban, khususnya di situ di malam nisfu Sya'ban. Itulah amalan yang dianjurkan pada saat bulan Sya'ban, khususnya di situ pada malam datangnya malam nisfu Sya'ban.
berpuasa sunnah pada siang hari tanggal 15 Sya'ban. Amalan yang dianjurkan yang nomor 2 di situ sholat malam. Kita saat datangnya malam nisfu Sya'ban di situ senantiasa melaksanakan sholat malam, sholat sunnah malam, melaksanakan sholat tahajud atau hajat, atau juga sholat malam qiyamul lail pada saat datangnya malam nisfu Sya'ban tersebut. Menambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa supaya hajat-hajat kita senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ kita senantiasa melaksanakan sholat malam pada malam nisfu Sya'ban tersebut. Dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada malam nisfu Sya'ban umat muslim dianjurkan untuk sholat malam dan berpuasa di siang harinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana faqumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubis syamsi idza sama'id dunya fayaqulu ala mim mustawfirli faghfir lahu ala mustarzikun fa'arzuqahu ala mubtala fa'afiyahu ala kadha hatta yatlu al fajr. Artinya dari Sayyidina Ali bin Abu Thalib bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam nisfu Sya'ban, sholatlah pada malam harinya dan puasalah di siang harinya. Karena Allah menyeru hambanya di saat tenggelamnya matahari, lalu berfirman, adakah yang meminta ampun kepadaku? Niscaya aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta rizki kepadaku? Niscaya akan aku memberikannya rizki. Adakah yang sakit? Niscaya aku akan menyembuhkannya. Jadi kalau misalkan kita membaca lagi tentang hadis ini, memahami lagi tentang hadis ini, bahwasanya pada malam nisfu Sya'ban kita senantiasa meningkatkan amalan ibadah kita, khususnya di situ yang sunnah-sunnah seperti sholat pada malam harinya dan juga puasa pada siang harinya. Makanya di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah yang meminta ampun kepadaku? Niscaya aku akan mengampuninya. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanjatkan doa agar supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan juga yang selanjutnya, adakah yang meminta rizki kepadaku? Niscaya aku akan memberikannya rizki.
Dan adakah yang sakit? Niscaya aku akan menyembuhkannya. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala yang pada saat itu datangnya malam nisfu Sya'ban, kita senantiasa selalu meningkatkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dianjurkan pada malam nisfu Sya'ban yang selanjutnya adalah membaca surah Yasin. Kita senantiasa membaca surah Yasin 3 kali pada saat datangnya malam nisfu Sya'ban dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permohonan yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah, dengan perantara kita membaca surah Yasin, semoga apa yang kita hajatkan bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ keutamaan banyak sekali kalau misalkan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah membaca surat Yasin. Membaca surat Yasin 3 kali di situ pada saat datangnya malam nisfu Sya'ban. Amalan yang dianjurkan yang nomor 4, berdoa dan berzikir. Jadi kita senantiasa pada saat datangnya malam nisfu Sya'ban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain berdoa, berzikir, mengingat, menyebut dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup kita. Berzikir, itulah kita memperbanyak doa dan berzikir pada datangnya malam nisfu Sya'ban. Amalan yang dianjurkan di situ yang selanjutnya yang kelima, bersedekah. Sedekah di situ banyak sekali keutamanya, meningkatkan amal soleh dan juga meningkatkan amal sosial dan kebaikan. Artinya dengan kita bersedekah di situ menambah pahala kita, sekaligus di situ mempererat hubungan kita dengan orang lain. Makanya saya katakan meningkatkan amal soleh, meningkatkan amal sosial juga dan kebaikan. Itulah 5 amalan yang dianjurkan di dalam datangnya malam nisfu Sya'ban. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah urusan-urusan kita
oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.